Hai teman-teman, ada 3 bahasa asing yang belakangan ini rutin saya pelajari, yaitu bahasa Korea, bahasa Jerman, dan bahasa Jepang. Mungkin akan ada yang berpendapat bahwa sebaiknya belajar bahasa asing itu satu-satu dulu sampai bisa sih, baru nambah lagi. Tapi menurut saya sebenarnya tergantung tujuan dan orangnya juga. Tidak ada satu metode belajar yang mutlak paling benar. Jadi, metode yang berbeda-beda itu sah-sah saja. Kita boleh memilih metode belajar manapun yang menurut kita nyaman dan efektif. Di video kali ini saya mendokumentasikan keseharian saya secara umum dalam hal belajar bahasa asing beserta strateginya. Langkah-langkah yang saya terapkan di sini mungkin saja akan berubah seiring berjalannya waktu. Namun, untuk saat ini berikut strategi saya. Strategi yang pertama adalah dari 3 bahasa yang saya pelajari tersebut, levelnya harus berbeda-beda. Ketika belajar lebih dari satu bahasa secara bersamaan, pembelajar sebaiknya bukan merupakan pemula dalam semua bahasa. Kenapa? Karena banyak sekali hal yang harus dipelajari ketika seseorang baru memulai belajar bahasa, seperti huruf, karakter, sistem penulisan, maupun dasar-dasar membaca. Jika tahap-tahap tersebut dilakukan secara bersamaan untuk berbagai bahasa, maka akan sangat melelahkan dan berpotensi menurunkan semangat karena progres belajarnya akan sangat terhambat. Padahal, motivasi itu datangnya dari kemajuan belajar, sekecil apapun itu. Jadi penting bagi kita untuk menjaga momentum-momentum progres tersebut ketika belajar, supaya kita senantiasa bersemangat menyambut sesi belajar selanjutnya. Oleh karena itu, saya awalnya hanya belajar bahasa Korea saja, karena saya ingin mengukur stamina belajar saya terlebih dahulu. Setelah belajar selama 14 bulan, baru saya berani memulai menambah belajar bahasa asing lain, yaitu bahasa Jepang. Kalau untuk bahasa Jerman sendiri, sebetulnya saya tidak memulai dari nol, karena saya sudah mendapatkan beberapa kesempatan belajar sebelumnya, baik di sekolah maupun dengan mengikuti les. Sehingga kegiatan belajar bahasa Jerman saya tidak mengganggu proses saya belajar 2 bahasa asing lainnya yang saya sebutkan tadi. Dengan menerapkan strategi ini, ketika saya menambah bahasa baru untuk dipelajari, saya sudah melangkah lebih jauh di bahasa-bahasa lain yang saya pelajari sebelumnya, sehingga mereka tidak saling mengintervensi satu sama lain atau membuat saya kebingungan ketika belajar. Strategi yang kedua adalah membuat target yang berbeda-beda untuk masing-masing bahasa. Target saya untuk belajar bahasa Korea adalah kefasihan. Oleh karena itu, sebagian besar waktu belajar yang saya miliki saya dedikasikan untuk belajar bahasa Korea. Mulai dari dasar-dasar menulis, tata bahasa, hingga kosakata. Dengan belajar rutin, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menikmati membaca cerita pendek sederhana dalam bahasa Korea. Pengalaman tersebut saya tuangkan dalam video ini. Nah, kalau untuk kemampuan berbicara dalam bahasa Korea sendiri, saya baru bisa sedikit-sedikit. Kalau teman-teman ingin tahu seperti apa saya berbicara dalam bahasa Korea, teman-teman bisa cek video yang ini. Selain itu, untuk berlatih, saya juga sering berbicara dalam bahasa Korea kepada diri sendiri meskipun masih sederhana. Seperti contoh-contoh berikut. 레시 차 한 잔 그리고 커피 한 잔. 간식도 맛있어요. 이거 초록비깡. 그리고 이거는 란띵. 다 맛있어요. Saat ini saya sedang pelan-pelan mencoba belajar mengungkapkan isi pikiran saya
dengan menulis dalam bahasa Korea. Saya menyiapkan 1 buku tulis khusus untuk latihan tersebut. Ya, semacam catatan harian gitu. Saya mencoba menulis meski kalimatnya masih pendek-pendek dan kosakatanya juga baru bisa menggunakan yang sederhana saja. Sejauh ini saya belajar bahasa Korea secara otodidak karena saya merasa masih perlu keleluasaan untuk mengeksplor materi belajar yang sesuai dengan minat saya. Dan karena saya bekerja penuh waktu, jadi waktu luang saya biasanya adalah jam-jam ketika orang masih tertidur. Alhamdulillah sejauh ini nyaman-nyaman saja sih. Mungkin suatu saat saya akan berubah pikiran jika ada keperluan dan kesempatan yang tepat. Untuk bahasa Jerman, saya pernah belajar di sekolah dan juga mengikuti les. Saat ini, target saya adalah memelihara apa yang telah saya ketahui dengan cara rutin berlatih menggunakan Duolingo Stories. Meskipun saya tidak menggunakan Duolingo sebagai sumber belajar utama, tetapi saya masih menyukai fitur Stories-nya sebagai sarana mengulas kembali materi-materi dasar bahasa Jerman yang pernah saya pelajari sebelumnya. Karena Duolingo Stories ini berbentuk cerita, jadi ungkapan-ungkapan di dalamnya sudah langsung dalam bentuk yang siap digunakan dan alurnya juga mudah diikuti, meskipun kadang candaannya agak garing sih. Nah, untuk bahasa Jepang, target saya saat ini adalah menguasai hiragana, katakana, dan ungkapan sapaan sederhana. Sudah, cukup itu dulu saja. Tidak muluk-muluk karena saya tahu bahasa Jepang membutuhkan dedikasi bertahun-tahun jika ingin menguasai sampai fasih. Sedangkan saya sekarang ini masih memprioritaskan bahasa Korea. Jadi ya target belajar bahasa Jepangnya segitu aja dulu sudah cukup. Nah, memiliki target yang berbeda-beda untuk masing-masing bahasa seperti ini membantu meminimalisir perasaan kewalahan ketika kita belajar dan memudahkan menyusun prioritas ketika kita ingin memanfaatkan waktu luang untuk belajar. Langkah ini juga membuat kita menjadi pembelajar yang realistis dalam menentukan target belajar. Strategi yang ketiga adalah laddering. Artinya, menggunakan satu bahasa asing sebagai tangga untuk mempelajari bahasa asing lainnya. Sejak awal belajar bahasa Korea dan Jerman, saya selalu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Tujuannya adalah supaya sambil belajar bahasa baru, saya bisa sambil mempertajam kemampuan bahasa Inggris saya. Misalnya, ketika pertama kali belajar Hangul atau alfabet bahasa Korea, saya menonton video ini. Ketika belajar bahasa Jerman pun sama, terutama karena cukup banyak kemiripan antara bahasa Jerman dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Maka lebih mudah mempelajari bahasa Jerman jika melalui bahasa pengantar bahasa Inggris. Namun, tidak hanya bahasa Inggris saja yang saya gunakan sebagai tangga. Bahasa Indonesia dan bahasa Jawa juga saya gunakan, terutama untuk memperjelas nuansa kalimat, sehingga akan lebih mudah diingat. Nah, untuk bahasa Jepang, saya menggunakan bahasa Korea sebagai tangganya. Karena banyak sekali kemiripan antara bahasa Korea dan bahasa Jepang, baik dari segi tata bahasa, kosakata, maupun budaya. Jadi, menggunakan padanan bahasa Korea ketika mempelajari bahasa Jepang menjadi metode yang efektif. Misalnya, orang Jepang menggunakan partikel wa untuk topik partikel. Konsep ini tidak ada dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maupun bahasa Jawa, tetapi ada loh dalam bahasa Korea, yaitu en atau nen. Dengan menggunakan metode laddering seperti ini,
Sekali dayung, 2-3 pulau benar-benar bisa terlampaui. Itu tadi 3 strategi yang saya terapkan dalam mempelajari 3 bahasa asing secara bersamaan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.